Oke teman-teman, kembali lagi di Deddy Kusnandar Official. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya memperlihatkan tabungan pinjaman kita atau rekening pinjaman kita, mengonkan lah istilahnya, atau mengaktifkan atau menampilkan di aplikasi BTN Mobile Banking. Karena selama ini yang kita tahu, kalau misalkan kita mendownload aplikasi BTN Mobile Banking, ya taunya hanya rekening tabungan yang kita kalau masukin saldo ya muncul, kalau misalkan kita tarik ya berkurang, seperti itu, tanpa kita tahu bahwa ternyata ada dua rekening tabungan dan rekening pinjaman pada aplikasi BTN Mobile Banking. Seperti itu ya. Itu bagaimana caranya? Langsung aja kita login ke aplikasi BTN Mobile Banking. Masukkan password. Oke, nah di sini menu-menunya ada transfer, pembayaran, pembelian dan sebagainya. Kita masuk ke informasi rekening. Oke, nah di sini teman-teman tuh lihat, hanya terlihat rekening tabungan, nomor rekening tabungan atau giro. Ya, sedangkan untuk kita melihat ke jendela UMKM dan sebagainya, itu kita kan bingung tuh. Masukinnya kan harus rekening KPR-nya kan, atau rekening pinjamannya kan, bukan rekening tabungannya loh. Awas ya, hati-hati kalau masukin ke BTN ke jendela UMKM itu, yang dimasukin nomornya nomor KPR-nya, bukan nomor rekening tabungannya. Nah, jadi biar lebih tahu teman-teman caranya seperti apa biar mengonkan, dan biar kita juga tahu berapa lagi sisa istilahnya sisa pokok cicilan kita. Oke, kita tinggal masuk ke pengaturan rekening pojok kanan bawah, klik. Oke, nah di sini teman-teman pilih rekening di bawah ini untuk dapat ditampilkan pada informasi rekening atau sebagai sumber rekening serta ketentuan berlaku. Nomor rekening. Nah, ada tabungan. Nah, yang udah di on kan, udah di slash ke kanan, udah di on kan ke kanan. Nah, yang bawah, yang pinjaman itu masih off, teman-teman, yang saya. Makanya nggak muncul. Tadi munculnya cuma satu. Makanya kalau misalkan memang mau dua-duanya, caranya sangat gampang sekali. Itu tinggal teman-teman on kan aja yang bawah, klik. Nah, ini udah on kan dua-duanya tuh, udah biru semuanya warnanya. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman tinggal klik oke. Nah, kalau udah oke tuh muncul kan dua-duanya, gampang kan gitu. Makanya nggak usah ribet-ribet sekarang. Kalau selama ada yang mudah, kenapa harus yang susah seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa tahu tuh, untuk mengetahui Untuk mengetahui teman-teman bisa, ataupun sebetulnya saya dapat subsidi bunga margin di Januari 2022 atau enggak. Ya, seperti itu. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal masukin aja sesuai cicilan, masukin ke rekening gitu ya, nabung gitu ya. Misalkan cicilannya 990 misalkan. Ingat ya, nabungnya jangan 990 pas, kalau bisa lebihin 20.000 kek atau berapa kek. Karena apa? Karena setiap bulannya ada admin. Kalau saya sih kena admin ya, admin, entah itu admin SMS notifikasi ataupun admin administratif ataupun admin misalkan BTN Mobile dan sebagainya lah gitu. Jadi harus dilebihin. Karena apa? Pengalaman saya ketika saya masukinnya pas, ternyata ada potongan di tanggal 1-nya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 lah istilahnya. Ada potongan teman-teman. Potongannya kurang lebihnya kalau saya sekitar 15 ribuan sampai 17 ribuan gitu. Jadi pas saya ngepas banget gitu ya masukinnya, ternyata saya jadi punya tunggakan cicilan gara-gara cuma kurang 15.000 perak, ataupun kurang bahkan bahkan 500 sampai 1000 perak pun ya itu jadi tetap tunggakan teman-teman gitu. Makanya jangan sampai lah teman-teman ngalamin seperti itu gitu ya. Jadi harus dilebihin lah dikit ya, jangan pas. Nah, kalau sudah dimasukin, contoh yang saya nih udah dimasukin 1.024 ya, yang saya selalu lebihin kalau saya. Nah, kita tunggu tanggal pendebitannya, misalkan tanggal berapa, tanggal 8. Kalau saya tanggal 8. Nah, ketika tanggal 8 teman-teman diklik di bawah di rekening pinjaman, klik. Nah, di sini
Di sini kan ada tagihan pokok dan tagihan bunga, itu yang memang harus dibayar sama kita sampai nanti tanggal pendebitan. Ini munculnya biasanya tanggal 1 sampai tanggal pendebitan udah muncul cicilan, misalkan yang saya 991. Nah, kalau ini tanggal 8 ya masuk ke tanggal 9 sih ya. Itu sudah 0. Oke. Kalau ini udah 0 berarti situ sudah dibayarkan, teman-teman. Udah dibayarkan cicilannya. Ya, untuk yang bulan ini. Nah, ketika sudah 0 sudah dibayarkan, teman-teman balik lagi. Nah, lihat saldo teman-teman di tabungan yang tadi dimasukin saldo sama teman-teman. Yang saya kan tadi 1.024 ya. Nah, kalau misalkan berkurang hanya 15.000 atau 20.000 ya itu mungkin karena admin ya. Tapi kalau misalkan memang masih benar-benar masih ada 1 juta misalkan, ya berarti teman-teman ada kemungkinan dapat. Ataupun masih ada 500, itu juga pasti teman-teman dapat. Karena apa? Karena mungkin sebagian dipotong dari nggak full dipotongnya. Mungkin ya sesuai dengan yang di jendela UMKM, ada yang 300.000 atau 400.000 per bulan gitu. Kalau yang full itu biasanya 3 bulan di kumulatif totalin langsung. Gitu teman-teman. Makanya kalau misalkan teman-teman biar lebih jelas gitu ya, download dulu aplikasinya gitu. Nah, nanti kalau memang udah masih ada saldonya nih misalkan, teman-teman baru dah pastiin, ataupun misalkan mau mastiin duluan, misalkan mau telepon ke CSBTN ataupun mau datang langsung ke banknya mastiin boleh, yang manapun boleh. Itu tergantung ke teman-teman sendiri sih. Kalau saya sih karena kadang-kadang mau telepon suka males, ataupun misalkan mau datang langsung ke bank BTN-nya karena ngantri atau lama atau nggak ada waktu, ya saya suka mastiinnya di situ aja. Karena kalau saya sekali 2 kali udah ditanyain langsung nih ke bank BTN-nya saya dapat ya berarti memang udah dapat gitu, seperti itu. Tapi bukan berarti informasi yang saya kasih ataupun berikan bukan berarti 100% benar ya. Bisa aja keliru. Makanya untuk memastiinnya teman-teman datang aja langsung ke CSBT-nya atau telepon langsung, biar informasinya lebih akurat, lebih pasti, biar teman-teman tenang juga gitu. Oke, itu aja mungkin teman-teman dari saya. Kalau informasi ini bermanfaat silahkan like, comment, dan subscribe, juga share ke teman-teman kalian yang lain yang membutuhkan informasi ini. Oke, atau bila perlu update status. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Kalau mau ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar ya. Insya Allah yang bisa saya jawab. Kalau yang nggak bisa nanti saya cari informasinya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih.